Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian baik-baik saja di rumah ya. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Jangan lupa cuci tangan dan selalu pakai masker jika keluar rumah. Di sini Bapak akan melanjutkan materi yaitu mengenai ayo kita bertobat. Nah, di materi kali ini apa sih itu taubat? Hakikatnya apa? Terus tata caranya seperti apa, nanti Bapak akan jelaskan. Oke, langsung saja ke pengertian taubat. Taubat yaitu berasal dari bahasa Arab tauba yang bermakna kembali. Dia bertobat artinya dia kembali dari dosanya, berpaling dan menarik diri dari dosa. Taubat adalah kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa lalu melaksanakan semua hak Allah. Nah, di sini maksudnya yaitu kita ketika sudah bertaubat maka kita harus meninggalkan apa yang sudah kita lakukan. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan kita usahakan untuk tidak melakukannya lagi, dan kita harus berserah diri kepada Allah. Kita harus senantiasa bertawakal, selalu bertakwa kepada Allah, menjauhi segala larangannya dan juga mematuhi apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Lalu apa sih hakikat bertobat itu? Hakikat bertobat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah pada sisa-sisa usia yang telah kita miliki ini. Nah, itu sama yang saya jelaskan tadi. Berarti kita kalau memang sudah bertobat itu memang kita harus benar-benar meninggalkan hal buruk yang sudah kita perbuat. Lalu taubat mencakup penyerahan diri seorang hamba kepada Robnya, yaitu Allah. Jadi kalau memang sudah bertobat itu kita tidak bisa kalau memang benar-benar tobat ya itu tidak bisa melakukan hal yang sudah pernah kita lakukan, hal yang keji yang sudah pernah kita lakukan. Dan seseorang sudah dianggap bertobat jika ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan melepaskan diri dari belenggu yang telah mengikatnya, yang telah membuat dia terus melakukan dosa. Jadi kita memang harus benar-benar melepaskan perbuatan itu dan benar-benar niat kalau memang kita sudah ingin menyesali semua perbuatan kita dan berserah diri kepada Allah. Lalu apa sih syarat-syarat taubat? Taubat wajib dilakukan dengan sesegera, tidak boleh ditunda, kata Imam Ibnul Qayyim radhiyallahu an. Dan syarat-syaratnya bisa dengan cara yang pertama Islam, karena orang yang kafir tidak diampuni dosanya sebelum masuk Islam. Jadi yang pertama tentu saja ya kita harus syahadat dulu dan melakukan rukun-rukun Islam. Kemudian menyesali dosa. Jadi kita kalau memang sudah pernah melakukan dosa, kita harus benar-benar menyesal, benar-benar menanam ke hati kita bahwa perbuatan itu memang sangat keji yang sudah kita lakukan. Terus menyadari kesalahan atau mengakui dosanya. Jadi ketika kita berdoa kita juga bilang kepada diri kita, ya Allah, bilang kepada diri kita sendiri bahwa perbuatan itu tidak baik dan minta ampunan kepada Allah. Terus ikhlas dalam melakukannya, bukan untuk tujuan riya atau kita pamer bahwa kita sudah bertobat. Jadi kita benar-benar ingin kembali kepada Allah, tidak ada tujuan lain selain ingin menyerahkan diri kepada Allah, tidak untuk pamer, tidak untuk ditunjukkan kepada orang lain. Kan banyak ya sekarang fenomena-fenomena yang terjadi saat ini. Kita ada yang sebelumnya auratnya terlihat terus ditutupi seketika pakai hijab, lalu masuk televisi, masuk sosial media, kan banyak seperti itu. Tujuannya untuk mencari pamor, panjat sosial atau pansos. Nah, banyaklah yang seperti itu. Terus yang kemudian yaitu memohon ampun kepada Allah.
dengan memperbanyak membaca istighfar. Jadi setelah kita menyesali perbuatan kita harus banyak-banyak menyebut nama Allah, menyebut asma Allah, terus juga banyak-banyak beristighfar, membaca kalimat-kalimat yang baik. Yang selanjutnya yaitu berjanji tidak akan mengulanginya lagi, yaitu kita berjanji pada diri kita dan juga berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengampuni dosa-dosa kita. Maka kita harus yakinlah apa yang kita sudah sesali jangan sampai terulang lagi. Yang selanjutnya yaitu menutupi kesalahan dengan perbuatan yang terpuji. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, setelah kita meninggalkan apa yang sudah kita lakukan yang buruk-buruk, maka kita harus tutupi dengan kegiatan baik seperti sedekah, puasa, dan lain sebagainya, masih banyak. Yang selanjutnya yaitu masa taubat sebelum nafas sampai di tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Jadi masa bertaubat itu sampai sebelum kita mati atau sakaratul maut gitu, kita masih bisa bertaubat, atau sebelum kiamat yang dijelaskan tadi, sebelum matahari terbit di sebelah barat. Maka masa bertaubat itu memang terbuka untuk umat manusia. Kemudian yaitu memperbanyak istighfar, sebagaimana Rasulullah setiap hari melakukan istighfar dan juga sering-sering sholat taubat. Nah, Rasulullah sebagai contoh kita, sebagai idaman kita saja setiap hari melakukan istighfar 100 kali dan juga sering-sering bersolat taubat, maka seharusnya kita sebagai umatnya, maka kita harus mengikuti contoh dari Rasulullah. Kemudian yaitu jika perbuatan dosa itu ada hubungannya dengan orang lain, maka ditambah syarat lagi, yaitu kita harus minta maaf kepada orang yang telah kita sakiti. Misalnya ketika kita tidak sengaja menggibah, ya, membicarakan orang lain atau membicarakan tetangga kita, membicarakan teman kita, maka sebelum bertobat kita harus minta maaf kepada teman-teman kita, kepada orang-orang yang pernah kita sakiti hatinya, walaupun tanpa sepengetahuannya. Usahakan orang yang kita sakiti, yaitu tetangga kita atau teman-teman kita, itu memaafkan apa yang telah kita perbuat. Kemudian yaitu kedudukan taubat. Menurut Ibnu Qayyim, kedudukan taubat adalah kedudukan yang pertama, pertengahan, dan terakhir. Jadi hamba yang ingin atau yang benar-benar ingin bertobat, maka bisa di awal, bisa di pertengahan, atau di akhir. Tapi yang lebih utama yaitu sesegera mungkin kita harus bertobat. Kemudian bagi orang mukmin, taubat itu hukumnya wajib, seperti yang ada di dalam Quran surat An-Nur ayat 31, yang artinya, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Kemudian taubat yang benar-benar ingin tobat-tobat yang sesungguhnya, yaitu disebut dengan tobat nasuha atau tobat yang bersungguh-sungguh. Kemudian Allah membagi hambanya menjadi hamba yang bertobat dan hamba yang zalim. Maka barang siapa yang tidak bertobat, maka berarti ia layak menjadi orang yang zalim karena kebodohannya kepada Rabb-nya. Kemudian keutamaan taubat, ada banyak sekali keutamaan taubat, di antaranya yaitu taubat adalah sebab untuk meraih kecintaan Allah. Jadi kita bertobat itu berharap kita dicintai oleh Allah. Kemudian taubat merupakan sebab keberuntungan, seperti yang di ayat surat An-Nur tadi, ya. Kemudian taubat menjadi sebab-sebab diterimanya amal-amal dan turunnya ampunan kepada kita terhadap kesalahan-kesalahan kita. Kemudian taubat merupakan sebab masuk surga, dan taubat adalah sebab mendapatkan ampunan dan rahmat. Kemudian taubat merupakan sebab berbagai kejelekan diganti menjadi kebaikan. Jadi dengan kita bertobat, kejelekan-kejelekan kita akan dirubah menjadi kebaikan oleh Allah. Kemudian taubat menjadi sebab untuk meraih segala macam kebaikan. Taubat adalah untuk mencapai keimanan dan pahala yang besar.
Kemudian tobat merupakan sebab turunnya barokah dari atas langit serta bertambahnya kekuatan. Jadi setelah kita bertobat maka kita akan semakin kuat menjalani cobaan atau ujian yang diberikan. Dan masih banyak lagi masih banyak lagi keutamaan tobat-tobat. Mungkin karena batas waktu yang tidak memungkinkan, Bapak akhiri sampai di sini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat, juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka untuk anak-anak yang masih melakukan, dirasa masih dirinya kurang baik, segeralah kita bertaubat dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari Bapak, tetap jaga kesehatan dan juga jangan lupa pakai masker. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.